Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juan Francisco, NRPC 2016-23177. Di sini saya akan membahas tentang suka duka kuliah daring online dan lain-lain. Oke, dalam video singkat yang berdurasi kurang lebih 5 menit ini saya akan memaparkan 6 poin yang digabung dalam menjadi satu video. Yang pertama yaitu adalah hal yang paling disukai di pembahasan mata kuliah Jepang ialah tentang green. Yang saya sukai dalam mata kuliah Jepang adalah tentang green economy. Oke, green economy itu adalah di mana bahwa Taiwan sedang di fase kemajuan dalam bidang industri dan teknologi. Taiwan mendorong untuk melakukan transisi energi dari yang sebelumnya menggunakan bahan bakar fosil dan nuklir menjadi penggunaan tenaga angin lepas pantai. Tenaga ini dilakukan berdasarkan kepada faktor ekonomi karena Taiwan tergantung kepada industrialisasi dan sektor perdagangan manufaktur. Serta munculnya kesadaran pemerintah Taiwan bahwa energi yang selama ini digunakan itu sangat membahayakan lingkungan. Maka dari itu, pemerintah Taiwan menggunakan konsep green economy untuk keberlangsungan negaranya. Terus, apa manfaatnya mata kuliah ini untuk apa manfaatnya mata kuliah ini? Itu bisa jadi pelajaran buat negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, di mana negara kita itu sangat tidak memperhatikan lingkungan tidak memperhatikan lingkungan dari produk-produk yang dibuat seperti pabrik-pabrik di sana sini yang membuat menjadi pencemaran lingkungan, polusi dan detox racun yang bertebaran di mana-mana itu semua bisa berdampak terhadap keberlangsungan hidup untuk semua makhluk hidup yang hidup di negara ini. Terus suka saya dalam kuliah daring yaitu saya bisa lebih fleksibel ya menyelesaikan kuliah dimanapun dan kapanpun. Bisa lebih menghabiskan waktu bareng keluarga dan orang-orang yang kita sayangi di saat pandemi seperti ini. Mendapat pengalaman baru dalam hal pendidikan karena kita nggak cuma hanya memperhatikan dan mencatat apa yang dosen kita terangkan, tapi kita bisa mencari tapi kita bisa lebih bervariasi dalam kegiatan belajar mengajar seperti adanya Zoom meeting dan pokoknya intinya tuh lebih fleksibel dan lebih enak gitu kuliah daring. Yang gak enaknya dukanya itu dalam kuliah daring yaitu di saat kayak saya sedang ada urusan gitu kan, saya sedang mau pergi dan saya sedang ada urusan penting di luar, tapi saat itu saya sedang ada mata kuliah yang harus diselesaikan. Itu yang buat saya kayak membagi waktu tuh harus ekstra gitu. Ditambah lagi kalau di tempat itu tuh kayak nggak ada sinyal, lost sinyal atau wifi mati atau mati listrik maybe, itu bikin saya kesel banget sih. Sampai marah gitu kan, sampai apalagi ditambah kalau ada absen dan tugas yang harus dikumpulkan dan waktunya udah mepet banget tuh, marah saya sampai ke ubun-ubun kayak kesel gitu loh. Ya itu dukanya sih ya. Terus ditambah lagi dukanya itu malah banyak tugas gitu loh yang ada masuk dibanding kuliah reguler. Terus selanjutnya itu di poin keempat itu ada pesan moral dari pandemi ini. Ya guys, semuanya itu saya kasih tahu, sehat itu mahal. Saya sangat setuju dengan slogan ini. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu, saya sekeluarga itu terkena dampak dari pandemi ini, di mana orang tua saya terjangkit positif virus corona dan harus dimasuk ruang ICU. Dan dokter bilang kalau orang tua saya mempunyai keharapan hidup tuh tipis banget. Tapi saya tetap berusaha dan tetap berjuang sampai ya memang Allah Maha Besar ya, Tuhan Maha Besar, dan berkat doa-doa orang yang dekat dengan keluarga saya, akhirnya mereka berdua bisa diselamatkan dan kita bisa berkumpul kembali lagi. Terus pesan saya dari pandemi ini adalah kalian yang masih muda, kalau kalian keluar pergi ke sana kemari, itu mungkin imun kalian masih kuat, tapi tolong perhatikan orang sekitar Anda seperti orang tua Anda. Imun mereka sudah tidak sekuat imun Anda. Jadi tolong selalu jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Sayangi orang-orang sekitar Anda, guys. Yang terakhir itu cita-cita saya yang ingin diraih adalah pengen punya usaha sendiri sih ya. Saya nggak mau ngelanjutin usaha orang tua saya dan dibilang cuma ngelanjutin usaha orang tua doang. Tapi saya pengen punya usaha sendiri yang saya bangun sendiri dengan susah payah. Itu saya lebih pengen punyanya ke otomotif sih ya. Saya pengen punya bengkel bengkel custom, di mana tuh isinya tuh saya bisa bangun mobil-mobil sport, dari mobil sport reguler sampai yang sport yang high class gitu. Itu saya pengen banget sih. Dan saya ingin membahagiakan orang-orang yang saya sayangi dan membanggakan orang-orang yang sudah memberi ilmu dan pelajaran banyak terhadap saya. Terima kasih.